Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Andi di channel Galeri Sang Pamor bersama Bama dan tim Mewarangi. Dan hari ini hari yang ketiga untuk kontes keris di etnik ya. Sekarang udah saatnya penentuan pemenang. Mudah-mudahan dari tim kami, dari subscriber etnik juga ada yang juara nih. Dan nanti pas jam 3 nih acara penjamasan. Dan untuk doa dengan Bahmat, udah nggak asing lagi di GSP. Ayo kita ikuti acara demi acara. Ini sudah on the way ke etnik Indonesia. Let's go. Ika host, Mas. Salah. Peco Kang iki salah wis. Mas Bud salah. Salah Om Puja, sing bener Om Esem ae. Ya Om Esem ya. Om Puja masih ada Rizal itu host ya. Kuncen. Coba Kuncen tuh nama aslinya siapa? Gak ada yang tahu ya ini ya. Nyeluki Kuncen. Mesem aja Bud. Menang Bud. Om Esem ae. Mesem ae dapat kaos terbaru dari etnik Indonesia ya. Selamat Om. Selamat. Semoga sakinah, mawadah dan warahmah. Semoga cukup sama kasih size-nya ya Om ya. Iki kita ini lagi ada proyek mau ngumpulin yang badannya sispek kayak Hilmi, Rijal, saya, Rehan, Luki. Oke, jadi biar nggak lama-lama Omku ya, sudah garing. Jadi kita langsung aja menuju ke Jamasan. Oke, Jos. Di sini kita bakal mulai acara untuk jamasan dan pewarangan ya. Yang dijelaskan oleh Bahmat langsung ya, sebagai ahli kunci ya, Benar. ahli kunci. Nah, ini kita bisa lihat ke belakang. Nah, ini persiapannya. Ini Bahmat sudah mulai Mas ya. Langsung dimulai bagaimana? Boleh untuk pembukaan dulu ya bareng-bareng kali. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat etnis, ini kita untuk mengawali pencucian dan penjamasan sebuah keris supaya apa yang menjadikan langkah-langkah kita ini untuk melestarikan daripada budaya yang ditinggalkan oleh kita, supaya menjadikan untuk kemaslahatan demi keselamatan dan kelanggengan daripada apa yang menjadikan suatu keinginan harapan kita, yaitu mengawali untuk sebagai untuk penghormatan kepada leluhur sebagai empunya ini, supaya menjadikan perjalanan ini untuk menjadikan orang Jawa bilang itu wilujeng rahayu, selamat, supaya tidak ada yang terjadi suatu halangan rintangan apapun yang tidak kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sir oba wujud anani rasa sejati ni rasa anani Allah. Awa wujud kang obano rasuk monyawa rasa. Wujud kawujudan gesang. Saka kuasane gesang. Kula putra wayah menika badhe anyamasi paring hormat dumateng para empu ingkang nyiptakaken kawontenan pusaka nggih wujude keris menika saged ndadosaken wilujeng rahayu, selamat saking kuasane kersane Gusti Allah. Barakallahu, selamat saking kuasane kersane Gusti Allah. Pasukan pusaka kewarangan kita harus diputihkan dulu Mas sama air jeruk biar bersih dari kayak karat, dari kotoran-kotoran itu. Bener. Jadi biar nanti kalau diwarangin pamornya bisa keluar. Oh, jadi untuk kerontokan karat. Ya betul sekali. Boleh langsung diperhatikan Mas? Nah, ini proses pemutihan berarti Mas ya. Dengan menggunakan air jeruk. Ini dengan air jeruk Mas ya?
Jadi berikut adalah proses pemutihan pusaka yang diawali dengan diolesi dengan perasan air jeruk. Bolak-balik. Benar harus diperhatikan pas ngeluarin gini apa Mas kira-kira Mas? Dari segi apa ya? Safety paling ya. Keamanan. Keamanan apa mungkin? Kalau aku ya hati-hati, takut kena tangannya. Apa harus pakai sarung tangan atau gimana? Terus masker atau gimana? Oh, harus sentuh tangan berarti ya? Terus untuk kayak mulai apa ngasih minyak apa air jeruknya ini apa harus gimana? Harus dibalik. Bilanya ke bawah. Cara caranya ya harusnya sih emang di ini kita pegang pastinya. Kalau ujungnya ya juga bahaya juga nanti takut apa jatuh atau apa kena tangan. Jadi kita Oh, oke. setengah kering nanti kita oles lagi air jeruk. Iya. Udah kelihatan agak putih ya. Mas, ini kalau dilihat kan dari tanah liat semua toh Mas ya? Alat-alatnya emang harus dari unsur bumi atau gimana? Ada khususnya atau gimana Mas? Wah, kalau dari itu bisa tanya Pak Mat yang Oh boleh? Iya. Nggih, tanya ke Kenapa Pak Ahmad ya. Iya. Ahlinya dalam ini ya. Pak. Ya memang bagaimana kita bisa menggunakan daripada unsur-unsur ini sebagai kelengkapannya. Ya keris ini ya tidak lepas daripada 4 unsur. Nggih. Karena api, lah besi. Besi itu tidak bisa dijadikan sebagai logam tanpa dipanasi dengan api, Oh benar. dengan angin, Benar. dengan air. Nah baru menjadikan suatu logam besi. Baru diproses untuk menjadikan sebagai sebilah keris. Nah, tetap menggunakan daripada 4 unsur ini. Oh. Nah, itu maksudnya. Jadi mewakili dari unsur-unsur itu ya? Iya. Oh, Ya, makanya kalau ada orang Jawa bilang itu yang disebut kiblat papat itu. kiblat Panceri papat. di Roso ini. Oh, nggih. Jadi unsurnya kan mungkin tanahnya dari tanah liat gitu, Pak. Ya. Airnya dari ada air toh untuk air bunganya. Ya. Api sama udara ya. Ya. Oh. Tapi kalau dilihat ini menurut saya dupannya kan 7, Pak. Ada alasan sendiri enggak? Ya 7 maksudnya itu di dalam diri kita sendiri itu kan ada yang disebut 7 penguasa di dalam diri. Nah unsur daripada sampean kan ada ulu, kulit, daging, balung, susu, mati, mani kan. Oh. Yang menjadikan sebagai bentuk diri kita. Nah, supaya menjadikan apa ya 7 penguasa. Sanepane ngoten nggih. Nah itu kalau orang 7 sab, langit 7 itu loh maksudnya. Oh, nggih. Menaiki langit 7 itu berat apa enggak? Ya butuh pengamatan, pencermatan, hati-hati untuk perjalanan daripada kehidupan kita supaya apa yang menjadikan secara prosesi saya dengan sampean itu apa? Unsur daripada setetes air sampai menjadikan proses yang menjadikan segumpal daging sampai menjadikan janin sampai menjadikan bayi itu. Sampai gede gini. Nah, bagaimana wujud hidup itu memproses dengan bentuk menjadikan bagaimana kita untuk menjaga bentuk diri kita ini kita posisikan sisi dengan keluhuran dan kemuliaan sebagai manusia. Jadi tidak sembarangan ya ono filosofi ini berarti ya. Encen enak hitungannya ya kan berarti kan? Emang ada hitungannya ada ini Iya. nih, Pak ya. Selain dari apa dupanya ada 7, mungkin air warangannya harus ada 2, terus bilanya. Betul. Nah, 2 itu kan unsur daripada isinya dunia. Senang susah, hidup mati. Kan? Nah bagaimana secara bentuknya barang ini kotor untuk dijadikan menjadikan bersihnya. Si jeruk lagi. Lapisan kedua berarti ya. Jadi biar benar-benar bersih. Ya.
Iki olesan kedua nih ya. Kedua, Tapi belum kelihatan terlalu putih Mas ya. belum. Iya ini udah yang kedua lumayan lah Mas. Ya lumayan. Berarti ini kalau ngoles jeruk ini kondisional Mas ya, tergantung seberapa kotor. Betul, seberapa betul ini, sekali. Mas. Jadi besinya juga kadang ada yang sampai 5-7 itu masih kotor, nggak bisa bersih. Kalau kebanyakan ada pengaruh nggak Mas? Kenapa? Kebanyakan terlalu banyak ngolesi. Malah tambah bagus. malah bagus? Iya. Malah tambah bersih. Wah, ini udah agak Oh. kebetulan dibawa aja sih. Oh, jadi ada orang warangi, dapat Langsung di ada live gini nih ya. dokumentasi labnya ya, Pak ya? Betul, Ada betul. dokumentasi labnya ya. Nah ini dikeringkan dulu Mas Ya, ya. udah kedua ini ya. Oh. Udah agak mendingan ya, Mas. Agak putih. Mas Amen ada iki Kak. Amit Mas. Enek cerita-cerita tentang ngewarangi ngono enggak Mas? Tukang warangi. Enggak cerita pas ngewarangi atau apa gitu. Ya, ada sih beberapa kadang agak kayak marangin pusaka, kayak yang lain itu kan ada 7 gitu. Hah? Salah satu kok pegang pusaka itu agak kayak meriang gimana gitu, Mang. Oh iya katanya Yudi soalnya pernah nyetrum katanya. Betul, ada yang kayak setrum betul dipegang gini kan biasanya pegang kayak ditusuk jarum itu loh. Oh. Kayak nyetrum memang ada. Tapi enggak ada luka, enggak ada. Pak? Enggak ada. Oh, panas bro. Panas. Reaksi gitu. Nah, Ya, aku makanya merinding gila kayak tenan nih lo. kita itu enggak gegabah untuk menjamasi yang kita gunakan secara praktika. Menghormati daripada leluhur empu ini. Oh. Maksudnya supaya pasti perjalanan untuk jamasan atau marang itu supaya tidak ada halangan apa yang kita inginkan. Kalau maksudnya warangi jamasi kan proses sakral tuh hitungannya Mas. Iya. Nah itu apa sehari bisa dipaksakan kayak 25 pusaka atau ada hitungan kayaknya sehari cuma 7 aja gitu atau gimana Mas? Ya tinggal kita ini dialihkan kemana niatannya itu. Bisa memang itu dijadikan sebagai pekerjaan kan sehari-hari. Itu tidak masalah sampai 1000 atau enggak apa-apa. Duh, Pokoknya sih mengerjakan mampu atau enggak gitu kan. saya butuh gel tangan nih bro. Mas Elvan. Soalnya kan ada sing keris contoh kayak lokasian paling Mas ya. Ya. Itu kan karate kadang tubel Mas. Dia Benar, bilang. iya. Itu, Sampai kak nyantol di warangka kadang. sebenarnya kan tahap awal itu pakai air kelapa ya. Oh, Untuk sebelum ini membersihkan, pakai air kelapa. membersihkan karat yang bandel. Mm. Nah, itu kalau kita bawa ke sini itu kalau air kelapa itu minim 1 hari kita rendam. Oh, direndam sama air Iya, kelapa. Benar, jadi nggak langsung bersih karatnya gitu. Oh. Jadi pakai air kelapa lah. Contoh ini kan ada pusaka, tapi karatnya nggak seberapa bandel. Jadi nggak perlu air kelapa. Pakai Oke, air oke, jeruk oke, sama oke. sabun. Air jeruk sama sabun. Ya contohnya kayak gini. Ini ya Mas ya. Ah. Lah Sini, ini sini, sini. ini kan Oh, iya, karatnya iya. karat tipis ya. Merah-merah tapi kelihatan Mas ya. Ya, Oh, tapi kan iya, nggak iya, iya, seberapa tebal ya. Ah. Jadi ini tahap keduanya itu pakai air jeruk sama sabun. Oh, enggak usah pakai air kelapa, enggak apa-apa. Nggak perlu. Kecuali mungkin ada yang karate kan tebel ini Mas ya. Kayak Sampai kelihatan ya. temuan gitu kan. Itu harus pakai air kelapa. Bahkan Minimal kalau 1 hari. temuan itu bisa sampai 1 minggu bisa. Wih, Iya, tergantung tebel karatnya aja. air gitu. kelapanya diganti enggak atau dibiarin itu aja air kelapanya? Yang lebih bagus tuh air kelapa yang sudah yang udah lama. Kalau yang baru nggak kuat. Yang udah lama. Yang apa? Wis fermentasi lah itu. Iya, kan, Mas, ya? fermentasi. Ah. Lah kalau kayak gini nih pakai air jeruk sama sabun. Kalau sudah putih kayak yang tadi itu, yang pertama itu tinggal pakai jeruk aja. Oh. Gitu. Jadi ada 3 tahapan, air kelapa, Heeh. air jeruk sabun, sama air jeruk saja. Gitu. Oh iya. Tergantung seberapa maksudnya yang harus dibersih kan Mas ya? Benar ya. Iya. Heeh. Airnya harus 7 sumur. 7 sumber. Harus 7 sumber. Iya, dan kita bawa nanti khusus selesai warangan untuk penjamasan. Kalau untuk diwarangi ya pakai air biasa, kasih kembang
Tapi kalau untuk penjamasan dari air 7 sumber. 7 sumber gitu. Moderator secara ini emang harus ada etika yang perlu dihormati ya, Bang. Nggak bisa gerusa-gerusu ya. Benar. Oh ini diapakan ini Mas Abang? Dipijat-pijat ini. Tujuannya biar meresep ya. Kan soalnya keris itu harus kecut ya. Maksudnya gimana? Jeruknya itu harus benar-benar masuk. Oh. Soalnya kalau jeruknya nggak masuk, kita celupin di air warangan tuh nggak bisa, nggak jadi. Oh iya. Makanya iya. harus steril, nggak boleh bau sabun, nggak boleh kena cairan apapun gitu. Oh, oke. Dan itu juga harus hati-hati nih. Ya. Oh jadi setelah habis dibilas ya, Dibilas, ya. Dicuci sama air, langsung masuk ke air warangan. Iya, langsung masuk air warangan. Ini ya, yang depan, botol depan nih Pak ya? Iya, Air warangan. benar. Air warangan. Dan air warang itu udah turun-menurun loh. Nggak pernah diganti berarti? Loh, nggak pernah. Itu bahkan itu bisa dari buyut ke buyut. Jadi tinggal nambah air jeruk. Yang bagus air warangan itu seperti itu. Oh. Babon, bilangnya itu babon. Yang baru, Nah, Oh iya karena nggak ada babonnya. babon itu apa ya? Ya turun temurun Itu tadi yang ya? di bawah itu loh. Letaknya itu. Sing endap itu Pak ya? Ya, kalau Jawa letak ya. Oh induknya, ya. Ya itu tercipta karena tadi ya sudah turun temurun itu Mas ya, sudah Benar. lama ya. Ini kira-kira sudah berapa generasi atau berapa tahun kira-kira? Wah, itu nggak tahu itu. Mbah Buyut dari Abah Hamdi ya? Mbah Buyut dari Abah Hamdi. Bener. Lek 100 tahun ono kok ya Pak ya? Wih, Ya. waduh. Wah, kayak Loh, warangan baru itu warnanya nggak hitam kayak gitu loh. Kalau kita Warangan bikin baru, baru, bening malah. kalau kita bikin baru kayak teh gitu, warnanya kuning gitu. Tuh. Lah, dicari itu yang kayak gitu itu, warangan yang kayak gitu. Dijual pun nggak mungkin. Gak mungkin Iya. aja. Gak mungkin ini gak boleh kayak dijual. Iya. Ya itu kan yo sakral lah, soalnya kan Benar. dari leluhur tuh itu kan Mas ya. Iya, dari leluhur. Tapi harus kering dulu Pak ya. Emang harus kering dulu ya? Harus kering. Nah ini kalau kena tangan piye? Serius? Lu kan aku gak hafal Pak mantra Pak. Kamu Kak, aku atu-atu ya. Lah ini untuk aris gini nih apa untuk beberapa bila atau gimana? Atau sekali bila ganti atau gimana? Ya, basah itu kan karena ada airnya kan. Nah itu airnya kita hilangin dulu biar nggak kecampur sama air jeruk. Kan warangan itu kan air jeruk gitu. Oh alah, tujuannya untuk menjaga air warangannya juga. Iya, biar nggak rusak. Biar nggak rusak. Sama, tujuannya biar nggak rusak. Yang biar keris ini langsung kena bilani mungkin. Benar. Jadi nggak ada lapisan kayak sabun kayak Ya. apa gitu ya. Nah ini sampai kita tuh. Nah, oh ada perubahan ya Pak yo? Oh, langsung Iya, berubah pasti ya? ada perubahannya. Oh dengan pamor ya Pak? Ya, pamor itu. Oh langsung bisa ya. Wah. Jadi terlihat masing-masing. Nah ini sambil kita menunggu hasil warangan untuk jadinya nanti, kita mau umumkan untuk kategori online ya. Kita umumkan untuk kategori online ya. Oke, kita kembali ke studio 1.